kita yang kemarin wal hirsu, ya, wal hirsu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syaikhul mu'allifu rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa bikum fi dharaini amin maqal. Wal hirsun bil qanaati. Fal hirsu wal ijtihadu fi syai'in yatlubuhu wal qana'atu wal ridha bil qismati wal hasad wa tamanni zawalul ni'mah mahasud ilal hasidi bin nasihah wa adda'i ila ma fihi salih wa nahyu amma fihi fasadat. Wa fil hadis la yastama'u fi jawfir abdi al-imanu wal hasad ay al-imanu bil qadar. Wa an Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu qala kullun nas aqdara ala ridahu illa hasadan tamanni fa innahu la yardahu illa zawalaha kama qala ba'duhum min yukhulbi tawila wallahu a'lam bisawab. Tarjamatil lugha. Yang harus kita tinggalkan yang kedua, tiga akhlak kita yang kedua yang buruk kepada akhlak kita yang baik. Wal hasadu, sifat hasud, sifat hasad. Apa itu sifat hasud? Wa tamani, yaitu mengharapkan, ya, zawalul nikmah, hilangnya kenikmatan, al-mahasud yang dimiliki oleh orang lain, ilal hasadi untuk dirinya atau kepada dirinya. Ini namanya hasud atau hasad atau yang disebut iri, dengki. Na'udzubillah min dzalik. Hasad dan hasud ini akan dapat merusak seluruh ibadah kita. Ya, sifat hasud, sifat hasad, sifat iri, sifat dengki, tidak senang melihat orang lain memperoleh kenikmatan. Ya, ini akan dapat merusak seluruh ibadah kita. Kata Nabi, ya, al-hasadu bil fasadatil ibadati abdi, bahwasanya sesungguhnya sifat hasud, sifat hasad, sifat iri, sifat dengki itu dapat merusak seluruh ibadah seorang hamba. Kama, ya, kanaru kal khatabi, seperti halnya api memakan kayu, seperti api memakan kayu bakar. Oh, makanya hati-hati kalau hati kita ada geretak-geretak, ya, kalau ada hati kita geretak-geretak yang agak bagus dalam iri, dengki, ya, tidak senang kepada orang memperoleh kenikmatan, buru-buru kita istighfar pada Allah, buru-buru kita istighfar, ya, jangan sampai ibadah kita rusak gara-gara hasud, ya, gara-gara iri, gara-gara dengki. Makanya ulama mengatakan tahaffu aydiyaka, tutuplah olehmu akan kedua matamu. Ya, mata kita harus kita tutup Dari apa? Dari penglihatan apa yang dimiliki oleh orang lain.
Ya, jangan pernah kita menjadi orang yang mengintai, mengintip apa-apa yang dimiliki dari urusan dunia di tangan orang lain. Kafa yashkuru binafsi. Cukupkanlah dengan rasa syukur apa yang kamu miliki saat ini. Jangan kita mengiri, jangan pernah melihat apa yang dimiliki oleh orang lain. Tutup hati kita dengan istighfar. Apabila ada gertak hati kita sifat iri, ya, sifat iri, sifat dengki pada orang lain. Iri boleh dalam hal ibadah boleh, ya. Kalau kita kok ya iri, ya, iri dalam ibadah boleh, ya. Iri dalam ibadah boleh. Yang nggak boleh apa? Yang tidak boleh perkara dunia. Wal hirsu bil qanaah. Sifat rakus harus diganti dengan sifat qanaah. Apa hirsu? Ada lewat itu. Wal hirsu rakus wal istihadu adalah berusaha dengan sungguh-sungguh fi syai'in yatlubu dalam mencari sesuatu. Ini namanya tomak, rakus. Jangan pernah kita memiliki sifat tomak, rakus, ya. Jangan pernah kita memiliki sifat tomak, rakus, nggak boleh, ya. Jadilah kita orang yang qanaah. Ma huwa qanaah? Apa itu qanaah? Al-qanaatu huwa ridho bil ismati. Yang namanya qanaah itu ridho dengan apa-apa yang Allah tetapkan atas kita, ya. Jadi kita harus memiliki sifat qanaah. Hilangkan sifat rakus, rasa tomak. Kalau orang tomak itu nggak pernah ada rasa syukurnya, tidak pernah merasa cukup. Andai kata Rasul SAW, andai kata manusia memiliki satu buah gunung emas, berat gunung emas berat besarnya sebesar gunung Uhud, maka dia menerangkan andai kata saya memiliki 2 gunung Uhud, gunung emas sebesar gunung Uhud, udah punya 2, pasti mengatakan lagi andai kata saya memiliki 3 besar gunung emas sebesar gunung Uhud. Sampai kapan? Hatta turabi, hingga mulutnya ditutupin kan tanah, diurukin tanah, baru orang mengatakan kafa, cukup. Nauzubillah min. Nih, kalau orang yang hatinya sudah diliputi oleh sifat harus, rakus, tomak, tanamkan, ya, hadirkan sifat qanaah. Sayyidina Ali karamallahu wajhah berkata, khamsatu lam yasolihuna. Ada 5 macam, 5 hal orang yang tidak akan bisa menjadi orang yang soleh, ya, tidak akan bisa menjadi orang yang soleh, tidak akan bisa masuk ke dalam golongan orang soleh kalau di dalam diri kita ada 5 macam. Apa itu? Yang pertama, taskuna bil jahala. Dia berdiam diri di dalam kebodohan, ya. Taskuna bil jahala, berdiam diri dalam kebodohan. Udah bodoh, nggak ngerti, nggak belajar, kagak taklim, nggak nanya, udah dia berdiam diri dengan kebodohannya, terus dia hidup bersama dengan kebodohannya. Kalau orang yang bodoh hatinya, gelap hatinya. Nauzubillah min. Yang kedua, apa lagi yang menyebabkan orang tidak menjadi orang yang soleh? Wa kafa bi ilmihi. Yang kedua, orang yang merasa cukup dengan ilmunya, ya, merasa cukup dengan ilmu yang dia miliki.
Ya, makanya jangan pernah kita merasa cukup dengan ilmu. Jangan merasa cukup dengan ilmu yang kita miliki. Ilmu Allah, al-ilmillahi kal bahril amik. Ilmunya Allah itu bagaikan lautan yang luas, bahril amik. Ya, bahrul amik, lautan yang luas. Semakin digali, semakin kita pelajarin, semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam, hatta tidak bisa dihitung berapa mil laut, ya, luasnya ilmu Allah. Makanya kita jangan pernah merasa cukup dengan ilmu yang kita miliki. Kulluhum yatlubu, terus nyari, cari, ya, hatta sampai datang kepada kita suatu kematian. Ya, jangan pun begitu Pak, orang Rasulullah mengatakan, bersabda, orang yang sepanjang hidupnya taklim terus, sepanjang hidupnya taklim terus nih, dia pernah pray dia taklim. Ya, sepanjang hidupnya dia taklim terus, sepanjang hidupnya nggak pernah pray, meskipun dia taklim sebulan sekali, meskipun dia taklim seminggu sekali, meskipun dia taklim seminggu 2 kali, ya, nggak rutin, tapi dia taklim terus, ya, sampai meninggalnya dia masih dalam keadaan taklim, sampai meninggalnya dia dalam keadaan taklim. Apa? Arsalahul malaikatu fi qabbih yuta'alimi. Maka Allah kirimkan malaikat ke dalam kuburnya untuk mengajarkan orang ini. Kalau kita menikah, hidup kita terus dalam keadaan taklim, dalam keadaan taklim sampai meninggal kita dalam keadaan posisi dalam keadaan taklim, ya, tidak meninggalkan taklim. Maka tatkala kita meninggal, Allah kirimkan malaikat ke dalam kubur kita. Untuk apa? Wa yuta'allimu, untuk mengajarkan kita. Kita diajarin oleh malaikat di dalam kubur. Untuk apa? Li ahlil ilmi wal muallimina, agar kita nanti dibangkitkan dari kubur pada hari kiamat, dikumpulkan bersama orang-orang alim, derajatnya sama dengan orang-orang alim. Kalau kita hidup kita sepanjang hidup senantiasa taklim, makanya jangan pernah ada rasa bosan dalam taklim. Insya selagi kita masih sehat, masih bisa jalan, ya, masih bisa jalan, masih bisa duduk, masih kuping kita masih bisa dengar, mulut kita masih bisa ngomong, taklim terus berjalan. Wala khillatan, tanpa ada halangan, kecuali apabila ada halangan, ila nazron, adanya nazar, adanya uzur. Bahwa apa nih dengerin nih, ini hukum nih, bahwa pas setiap hari Ahad subuh taklim, malam Rebu taklim. Suatu hari Bapak nggak bisa taklim karena suatu uzur, suatu ujur, suatu halangan, maka bapak harus berikrar, ya Allah, izinkanlah saya Ahad depan untuk bisa taklim kembali, untuk bisa taklim. Semoga saya minggu depan ikut taklim lagi, karena suatu halangan. Karena apa? Sudah menjadi faradh, menjadi suatu ketetapan. Ya, insya, ya. Balik pada pokok masalah. Terus yang ketiga, apalagi orang yang tidak bisa menjadi orang yang soleh, kata Sayyidina Ali, lam yashkuru bi ala ni'matillah, orang yang tidak pernah bersyukur, ya, orang yang tidak pernah bersyukur ala nikmatillah, dengan nikmat Allah, kurang terus dalam perkara dunia, ya, punya ini masih bilang kurang, punya itu masih bilang kurang. Masya Allah. 3, ya, orang yang tidak bisa menjadi orang yang soleh. Wala qanaati ma kismatillah,
Dan orang yang tidak pernah qanaah, tidak ridho dengan apa-apa yang Allah sudah tetapkan atas dirinya, kata Sayyidina Ali yang kelima. Tidak ridho, tidak ikhlas dengan apa yang Allah berikan atas dirinya. Dikasih Allah begini, ngeluh. Dikasih Allah begini, ngeluh. Enggak pernah bersyukur pisan. Ini tidak akan bisa menjadi orang yang soleh. Semuanya kita terhindar dari 5 macam ini, insya Allah. Tanamkan, hadirkan al-qanaah, sifat qanaah dalam hati kita. Ya, ridho dengan apa yang Allah sudah tetapkan atas kita. Ikhlas dengan apa yang Allah tetapkan atas kita. Insya Allah. Wal hasad, sifat hasud bil qanaah, bin nasihat, dengan nasihat. Ya. Buang sifat hasud kita, ganti dengan sifat, dengan nasihat. Artinya apa? Wudu'u ila ma fil aslih. Seru, penuhi panggilan ya kepada jalan kebaikan. Ya. Nasihat itu artinya kita penuhi panggilan. Apa? Kalau ada sifat hasud kita, sering-sering kita dengerin tausiah, sering-sering kita dengerin ya taklim, agar sifat hasud kita hilang, diganti dengan perkara-perkara yang baik. Wan nahyu, dan melarang amma fihil fasad, sesuatu yang menuju pada kerusakan. Ya. Dia menghilangkan sesuatu daripada sesuatu yang menuju pada kepasatan, kepada kerusakan. Wa fil hadis, dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, la yastama'u, tidak akan pernah berkumpul, tidak akan pernah bersatu, fi zaubin, dalam suatu hati, dalam satu hati nggak pernah bisa berkumpul. Apa? Al-ibadatu, di dalam hati seorang hamba, apa yang nggak bisa kumpul? Al-imanu wal hasad, sifat iman dan sifat hasud. Kalau orang yang ada rasa hasud di hatinya, sifat dengki di hatinya, sifat iri di hatinya, maka iman secara otomatis keluar dari hatinya, keluar dari hati. Artinya sifat hasud ini tergantung daripada kadar keimanan seseorang. Kenapa? Al-imanu yadi wa yanqus. Iman itu bisa kadang-kadang kala meningkat, ada kadang-kadangnya berkurang. Nah, usahain agar iman kita terus bagus. Jadidu imanakum, perbaruilah olehmu iman kamu sekalian, kata Nabi. Dengan apa yang memperbarui iman kita, membaguskan iman kita? Bil qauli la ilaha illallah, dengan ucapan kalimat la ilaha illallah. Satu, untuk membaguskan iman kita terus, untuk membaguskan iman kita terus agar iman kita tumbuh, subur, berkembang, ya. Satu, dengan banyak zikir kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, wa zikru zunubil madiyah, banyak-banyak mengingat kepada dosa-dosa yang telah kita perbuat. Ingat dengan dosa, ya, dari melek mata sampai merem lagi. Ada manusia yang gak lepas dari dosa? Ada? Model kita begini nih, Masya Allah, ya, seabrek-abrek dosa kita. Allahu Akbar, ya. Makanya bagaimana tuh biar dosa kita terkikis? Biqauli la ilaha illallah. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah satu kali, Allah ampunin dosanya selama 24 jam. Selama 24 jam.
Karena kalimat la ilaha illallah itu terdiri dari 24 huruf. Terdiri dari 24 huruf. Setiap huruf tadi menggugurkan dosa kita dalam 1 jam. Menggugurkan dosa kita dalam satu jam. Jadi kalau 24 huruf berarti 24 jam. Berarti 1 hari, 1 malam Allah ampuni dosa kita dengan kalimat la ilaha illallah. Kemudian kalau kita mengucapkan kalimat la dengan kalimat yang panjang, la panjang dengan rasa takzim, rasa cinta, rasa hormat kepada Allah, maka Allah ampuni dosa-dosa besar kita yang sebanyak 40.000. Dosa-dosa besar kita sebanyak 40.000 Allah ampuni dengan kalimat la. Makanya la-nya dipanjangin. La ilaha illallah. Agar apa? Iman kita akan senantiasa tumbuh. Iman kita akan senantiasa sehat, insya Allah. Ya. Yang kedua, zikrul dzunubil madiyah. Banyak-banyak mengingat kepada dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dengan mengingat banyak dosa, maka timbulnya apa? Istighfar. Allahu Akbar. Betul nggak? Orang kalau mengingat dosa istighfar nggak? Banyak ya. Orang yang mengucapkan 1 kali istighfar, ya, orang membaca istighfar 1 kali, Allah gugurin 100 dosa. Sekali kita mengucapkan Astaghfirullahaladzim, 100 dosa Allah gugurin dari diri kita, insya. Tapi jangan istighfarnya jangan baca cepat-cepat, penuh penghayatan, penuh rasa ta'zim, penuh rasa tawadhu, penuh dengan nadama, penuh penyesalan. Jangan bukan begini, astagfirullahaladzim, enggak. Hikmah, penuh dengan hikmah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dhunub, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah gugurin 100 dosa yang ada dari diri kita. 1 kali istighfar. Amalin. Wallahu a'lam bishawab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam